Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ini Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Dan aku mau memuji nama-Mu yang agung, sempurna, dan besar, mulia, kudus, kuduslah Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Atas rahmat anugerah-Mu Kau izinkan kami pada hari Kamis pagi ini tanggal 9 Desember 2021. Karena anugerah Tuhan Kau izinkan kami bisa bernafas, diberikan kesehatan, panjang umur sampai detik ini. Semua karena anugerah kasih-Mu. Sebelum kami melangsungkan aktivitas kami berikutnya Bapa, dan sebelum kami membaca firman-Mu, kuduskan kami. Layakkan kami Bapa, mulut hamba-Mu, mata hamba-Mu, telinga, seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu. Kuduskan kami semua. Layakkan Bapa, karena Engkau Maha Kudus, Engkau dalam maha segala-galanya. Dan ampuni segala dosa hamba, ampun segala kesalahan kelemahan kami, kekilafan kami. Ada yang tidak berkenan, ampun ya Bapa. Kami percaya di dalam Engkau ada kasih sayang dan pengampunan. Belas kasihan, rahmat anugerah-Mu turun menyertai setiap kami. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, haleluya, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku, amin, haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku, amin, haleluya. Kaulah yang segala-galanya, amin, haleluya, di dalam hidup. Dalam 1 Tawari pasal 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu, haleluya. Kaulah segala-galanya, Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidup,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, amin, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Kamis pagi di tanggal 9 Desember tahun 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan dikasih dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus, kita semua disayang sama Tuhan. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, kita dijadikan harta kesayangan Tuhan, asal kita mau taat. Buatlah Tuhan itu senang, Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama komitmen dengan Tuhan. Buatlah hati senang, menjadi perkenanan Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya. Kaulah segalanya, amin, haleluya. Di dalam hidup, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu-satunya juru selamat kita yang kita sembah, tidak ada yang lain, hanya Dia Bapa. Untuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kita tak terhingga kepada Dia, karena kasih-Nya yang sempurna tidak pernah berubah. Mari kita senantiasa menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita terlebih dahulu datang kepada Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, Dia dengar doa kita semua. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya, Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, Dia dengar doa kita. Mari kita cinta Yesus. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Berdoa dengan iman. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang di Lumajang, yang saat ini banyak mereka tidak punya rumah. Banyak mereka mengalami kesulitan kehidupan, kesukaran kehidupan. Mungkin banyak mereka yang sudah kena penyakit, Bapak Ibu.
Karena gara-gara lahar dan abu, semua itu racun. Semua dunia ini mencemaskan. Keadaan dunia tidak bisa membahagiakan. Lari kepada Yesus. Lari saja pada Yesus. Yesus juru selamatku. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Aku hanya kepada Dia, Yesus, haleluya. Janganlah Tuhanlah. Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus, denganku aku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan ampunilah dosaku. Kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada penolong lain. Yang paling sempurna Dia satu-satunya. Sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi hanya di dalam Dia, Yesus, satu-satunya jalan. Dan jalan ini membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lama. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi yang indah ini diizinkan Tuhan dalam keadaan sehat. Di dalam keadaan semua sehat Bapak Ibu ya. Sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan. Terus kita setia baca firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Kita berurutan. Kemarin kita baca Hakim pasal 10. Dari sejak Hakim-Hakim pasal 1 kita selesai pasal 2, pasal 3. Terus hari ini pagi ini tanggal 9 Desember 2021. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Besok selanjutnya kita terus rutin sampai Tuhan panggil kita atau sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca dari ayat pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi anak seorang perempuan sundal. Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, Mari jadilah panglima kami, dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperang melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antar kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 11 terakhir.
Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Di sini kita lihat, kita bisa belajar, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu Saudara yang setia baca firman Tuhan, yang rutin, konsekuen dan konsisten, disiplin diri untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita sebagai makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu tidak lupa nanti makan pagi breakfast. Sebelum kita breakfast jasmani, terlebih dahulu kita breakfast rohani. Makanan rohani, spiritual food. Makanan rohani yang harus kita bina kehidupan kita sehat. Supaya kita kehidupan sehat, rohani sehat. Tuhan akan memberikan sehat jasmani. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu bicara hubungan vertikal. Utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang punya segala-galanya, Bapak Ibu. Nafas oksigen yang kita hidup, itu Tuhan ciptakan. Kita bisa celik mata, bisa sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidur, kenapa bisa tidur nyenyak? Karena Tuhan yang membuat kita tidur nyenyak. Seperti dalam Yeremia 31 dikatakan, tidurku menyenangkan. Aku bangun, tidurku menyenangkan. Karena apa? Tuhan yang membuat kita senang. Tuhan yang memberkati kita. Bahkan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Tuhan sangat mengasihi kepada orang-orang dicintanya pada waktu tidur. Itu diberkati Tuhan. Makanya pentingnya dari malam sebelum kita tidur, kita ada sebuah keluarga. Kasih firman, tempatkan Tuhan sebagai Alfa dan Omega. Sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita di sini bisa belajar. Yefta itu dari keluarga Gilead. Gilead dari suku bangsa Israel. Tetapi memang dari zaman dulu, saudara. Bapak Ibu ya. Bangsa Israel termasuk manusia-manusia banyak yang bejat ya. Istri lebih daripada satu. Coba kita lihat sini. Gilead itu menikah dengan perempuan sundal. Sehingga ada kelahiran namanya Yefta. Inilah akibat konsekuensi dari suami seorang laki-laki yang tidak taat kepada firman. Menikah lagi dengan perempuan sundal. Memang Tuhan karuniakan anak namanya Yefta. Tapi gara-gara itu ribut, saudara. Sehingga Yefta itu diusir. Coba kita lihat di ayat kedua. Juga istri Gileadnya. Jadi saya yakin istri-istri dari istri pertama nih. Kalau itu istri yang simpanan, mungkin perempuan sundal. Terjadi perselingkuhan, perjinan dari zaman dulu. Ini konteksnya manusia, Bapak ya. Manusia itu banyak melanggar. Tetapi pelanggaran manusia itu ini kebaikan Tuhan. Jadi jangan salah kaprah nih. Ya, jangan salah perilaku, jangan salah sikap. Bukan berarti Tuhan baik, langsung kita mempermainkan Tuhan. Tidak boleh, jangan sesat. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Persoalan manusia salah, jangan kita ikutin perbuatan yang salah. Ini Gilead salah. Dia menikah lagi dari istri yang pertama, istri Gilead yang kedua, tapi menikah dengan perempuan sundal. Memang lahirlah Yefta. Tapi Yefta dilahirkan, dia punya cinta Tuhan. Terbukti cinta Tuhan, mari kita baca di ayat ke-11. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Yefta memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Tapi ini jangan kita tiru. Perbuatan seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki. Dia menikah lagi dengan perempuan sundal, berarti dia berzina. Tapi untung besar Tuhan itu baik. Tapi firman Tuhan tidak boleh secara universal dalam arti kita mempermainkan Tuhan ya. Mentang-mentang Tuhan baik, laki-laki terus menikah lagi. Jangan, tidak bisa saudara. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dari awalnya Tuhan ciptakan ya perempuan itu untuk laki-laki hanya satu tulang rusuk. Coba kita buka. Kejadian pasal 2. Itu ayat 21, saya baca demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini salah satu rusuk. Manusia pertama Adam dari abu, dari tanah. Tapi perempuan diciptakan dari rusuk, begitu indah, maka dijadikan penolong. Dan salah satu rusuk, bukan banyak rusuk. Maka jangan salah kaprah. Aturan firman Tuhan harus dilakukan dengan benar. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan,
1 Tesalonika 4 ayat 4. Saya mau baca supaya ini belajar Bapak Ibu supaya ngerti firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan. Ini akibat daripada mereka tidak jaga kekudusan keluarga Gilead. Mengambil perempuan sudah terjadi ribut. Kasihan kan anak ribut itu. Dari istri pertama mengusir Yeftah, kata engkau tidak mendapat milik pusaka dan kedua dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini ribut. Keribut itu bisa terjadi keributan, bisa terjadi pembunuhan. Oleh itu mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, suami-suami, tetap kita jaga kekudusan, jaga hidup kudus, hidup di dalam ketaatan kita. Apalagi saat ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita jaga kekudusan melalui firman Tuhan saat ini. 2 hal. Yang pertama, mari hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita membangun match dengan Tuhan seperti Yeftah. Jadi Yeftah yang bagus kita ikuti, tapi perbuatan Gilead suami yang banyak istri kita hindarkan, kita buang dalam nama Yesus. Mari kita jaga hidup di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang bertemu dengan Tuhan. Saya kasih ayat penutup dalam 1 Petrus supaya kita jaga kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ya, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kita takut sama Tuhan. Suatu hari kelak hidup kita akan berakhir. Mari kita jaga kudusan, hidup takut akan Tuhan, dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Amin. Haleluya. Kaulah yang kupandang. Amin. Haleluya. Selama hidup. Amin. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berserta kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.